Oke, yes. Enggak Mas Andro juga sehat dan Mbak Yuli, Mbak Astiendra. Terima kasih. Jadi apa episode kita malam hari ini kita itu membahas ya. Aku nggak tahu, tapi kelihatannya dulu samar-samar membuat tema ini, tapi nggak apa-apa. Tema itu bisa kita ulang supaya kita benar-benar hafal dan rontok. Belum ngantuk Mas, jadi tadi jalan-jalan bandara ke Weren, jalan-jalannya ke bandara. Oke ya teman-teman. Topik kita malam hari ini kenapa kok kita itu seringkali banyak tertipu. Wah, tertipu. Dunia tipu-tipu. Wah, soalnya kadang-kadang penipuan itu ada yang memang disengaja, ada yang penipuan itu langsung spontan. Wush, ya kan? Banyak sekali ya. Jadi cerita tipu menipu, tipu muslihat ini sudah sangat banyak sekali ya. Dan saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira orang-orang yang kena tipu, yang banyak kena tipu itu penyebabnya apa? Penyebabnya bagaimana? Karena banyak yang kasih kesempatan. Waduh. Wah, ada Kakak Egi. Menyimak Mas Andro biar tambah pinter dan kita semua di sini dijauhkan dari segala penipu dan orang-orang jahat. Amin. Sehat selalu buat seluruh warga Indonesia yang mencari dolar di Hongkong. Mbak Elisa Natasa mantap. Jadi karena banyak yang kasih kesempatan buat nipu. Wow, ngeri, 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 ngeri. Kasih kesempatan buat orang nipu itu gimana? Aku dia bingung Mbak Maria. Ayo teman-teman boleh ditulis di kolom komen sambil saya minum obat dulu ya. Malam-malam. Minum obatnya 2 kali, pagi dan malam. Biar sehat. Udah kayak Iloyan Kak. Penyebabnya karena mudah percaya. Oke. Jadi penyebab penipuan itu karena mudah percaya. Orang yang kena tipu karena dia lebih menggunakan hati daripada menggunakan otak. Nah, itu jawabannya dari Kakak Egi. Oke, teman-teman ada yang kasih jawaban lagi. Penyebabnya karena mudah percaya. Oke, kita tampung semuanya jawabannya teman-teman. Mbak Kiki Ardianti, selamat pagi. Ya, ayo tulis di kolom komen teman-teman semuanya. Kenapa orang kena tipu? Nanti kita akan bahas kesimpulannya. Karena jawabannya pasti dari teman-teman semuanya. Lebih menggunakan hati daripada otak, gampang percaya, terus kasih kesempatan buat nipu lah, buat dirinya ditipu loh, biasa. Kan ini yang bingung Mbak Mariam. Mbak Niatang, selamat malam Mas Andro. Ini ya Buyan, Mbak Niatang yang menikah, terus adiknya juga mau menikah, saudaranya. Apa benar Mbak Niatang ada saudaranya yang mau menikah? Seperti nolong kasih pinjem paspor. Nah, Mas jadi ketipu deh, pekok lah ini. Makanya kontenku itu sampean share sama orang-orang baru, sampean share sama anak-anak yang baru masuk ke Hong Kong. Karena yang kena tipu itu biasanya yang masuk ke Hong Kong, baru masuk ke Hong Kong. Kasus ini itu akan terlalu banyak. Mbak Yunus Triansah, apa Mas? Nyimak Mas Andro, selamat pagi Mbak Eva Tresa. Ayo teman-teman semuanya, kasih pendapatnya. Kenapa kok banyak yang kena tipu? Wes, tulisan di kolom komen teman-teman, biar tak bahas satu-satu nanti, ya kan? Terus dari mana asalnya gitu? Kenapa? Kenapa kita itu? Mbak Sup, waduh Mbak Sup, paspor jadi ketipu deh pekok Mbak Maria. Makanya sampai ngajari Mbak Maria. Jadi kita itu campaign-nya, kita itu kampanye. Kita kita bikin konten itu kampanye untuk agar supaya tidak banyak yang ketipu, agar supaya mereka berhati-hati, supaya mereka banyak yang ketipu karena merasa nggak enakan, dan merasa kasihan. Nah, ya wis. Betul, apalagi ayo. Oke.
Alasan apa lagi? Terus saya tanya sama teman-teman, orang-orang yang nipu itu biasanya orang yang jauh apa orang yang dekat, teman? Saya tanya sama teman-teman. Biasanya yang mau menipu kita itu orang yang jauh atau orang yang dekat? Coba kalian kasih pandangan. Jadi bagi saya prinsipnya tipu menipu dan tipu muslihat karena rasa empati yang tinggi. Keren. Jawabannya nggak ada yang salah. Semua komenan kalian tentang perihal tipu menipu itu benar adanya. Ada yang selalu pakai hati, nggak pakai otak, empatinya berlebih. Loh, Mbak Niatang ngasih sawer ketipu pasangan karena dibuahi cinta, asmara. Waduh, duh, duh, duh. Baru kenal, mana logikanya baru kenal, bisa percaya uang. Keluarga, dengan alasan kasihan, kesusahan, tanggung jawab kita padahal banyak orang tua saudara cerita sedih agar dibantu. Logika aja kita punya kehidupan sendiri, harusnya cintai diri kita baru bantu semampunya. Oke, masuk. Ya, orang yang dekat yang sering menipu, yes. Agar supaya gak ketipu ya mendingan hidup lulu gue. Weh. Kebanyakan orang dekat yang nipu. Oke, jadi gini. Kalau dari saya itu begini, orang mau nipu kita itu ada dua jenis ya. Yang pertama memang itu menjadi sebuah pekerjaan. Yang kedua itu karena melihat ada kesempatan. Nah, kalau orang yang memang kesengajaan, ya, jadi faktor menipunya itu karena sengaja, itu dia pasti akan intensif. Intensif itu artinya apa? Mepet. Ketipu temen, cukup puji-puji, sok-sok peduli, selalu mendukung, cukup di beb langsung data dipinjam utang, bank kabur. Wak, 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 wak. Jadi gini, kita cari nilai dasarnya atas tertipu. Tertipu itu kan sebenarnya kita itu diperdaya. Ya, kita tertipu itu karena kita bisa diperdaya. Kesimpulannya itu, Mbak Siva Rahma. Jadi jawaban dari semua kalian itu benar, tapi kalau kita ambil sebuah konklusinya adalah kita itu diperdaya. Nah, kenapa kok kita diperdaya? Karena kita tidak punya cara berpikir kritis. Itu sebenarnya. Terlepas itu saudara, terlepas itu sahabat, terlepas itu muslihat, terlepas apapun. Karena kita tidak ada berpikir critical thinking. Jadi kita tidak berpikir kritis. Jadi kita itu tidak selalu menggunakan kalimat kenapa, ya kan? Kenapa kok kamu harus pinjam ke saya? Kenapa nggak kamu pinjam sendiri ke bank? Kenapa kok kamu nggak pinjam? Ya, kan? Kenapakah kamu nggak pinjam lembaga itu? Kenapa kok harus ke saya? Ada apa dengan saya? Kenapa kamu pilih saya? Coba tanya kayak gitu kalau orang mau nipu kita. Langsung jeger. Diperdaya karena orang itu lemah dan bodoh kurang wawasan. Kalau saya nggak ngomong bodoh dan kurang wawasan, nggak. Critical thinking. Critical thinking itu berpikir kritis. Jadi nggak perlu pinter-pinter amat. Kenapa kok kamu pinjem saya? Mbak Siva Rahma, sehat selalu Mas Andro, amin dulu. Gila, Mbak Niatang gila nyawernya ndak karu-karuan. Jadi biasakanlah walaupun kita nggak pandai, walaupun nggak kita punya banyak pengetahuan itu ketika dideketin sama orang bertanya, kenapa kok kamu deketin saya? Kenapa kok kamu juga mau berteman dengan saya? Tanya aku kayak gitu. Orang itu jiper. Orang itu langsung ngambil jarak. Kalau kalian bertanya, kenapa sih kok kudu aku? Kenapa sih kok kamu harus jalan dengan saya? Kenapa kok kamu mengeluh dengan saya? Kadang orang pintar aja bisa ketipu kok. Lah, makanya kan saya bicara enggak. Bukan pintar, bukan banyak wawasan juga, tapi critical thinking.
Tidak ada pemikiran kritis karena dia tidak mengasah otaknya, mau tidak mau sama aja tidak pandai alias bodoh. Enggak. Saya nggak pernah menggunakan kalimat dan kata-kata bodoh. Orang kalau pinter pasti otaknya berpikir dan akan lebih hati-hati. Tidak. Tidak mesti berpinter. Justru orang pinter itu malah digunakan untuk korupsi. Begitu Mas Bro, Kakak Egi. Enggak. Ini tidak ada hubungannya bodoh. Tidak ada hubungannya dengan wawasan. Critical thinking itu bukan berpengaruh ke bodoh dan nggak punya wawasan. Critical thinking itu pikiran di mana, kenapa kok aku? Setidaknya orang pinter minimum sekali untuk ditipu. Loh, Mbak Niatang langsung muncul di Facebook. Habis muncul di YouTube, muncul di Facebook. Nah, di Facebook langsung dikasih sawer 20 star. Biuh, 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 biuh. Gak enak. Jadi critical thinking yang kita bahas. Critical thinking itu meletakkan cara berpikir. Wah, ada babe. Ada babe Beni Ramdhani. Wis, Bapak Beni Ramdhani. Terima kasih sudah hadir. Ya, critical thinking. Bagaimana, Pak? Apakah Pak Beni kita undang teman-teman semuanya? Nah, coba deh kita bring them on video. Nanti dibalesin apa enggak sama beliau. Jadi critical thinking. Kalau aku pakai bahasanya kasar aja Mas, nggak mau lebih berbelit-belit. Enggak. Saya bukan berbelit-belit, tapi saya menempatkan pada porsinya. Ya, karena saya lebih punya wawasan, bukan berbelit-belit. Orang kalau nggak punya wawasan itu kosakata bahasa dan kalimat itu tidak bisa disamakan. Critical thinking beda sama bodoh. Soalnya orang-orang model begitu udah dinasehatin, udah dijelaskan pun tetap ngotot. Enggak. Ya, monggo sampean dengan karakter sampean. Kalau saya dengan saya critical thinking. Saya enggak mau. Saya mengurangi kalimat bodoh. Saya mengurangi kalimat tolol, ya kan. Jadi saya menghindari kalimat-kalimat bukan memperhalus, tapi beda makna, ya kan. Ada perbedaan makna. Ya kan? Critical thinking karena memang saya bahasnya bukan bodoh, ya kan. Kalau masalah bodoh semua manusia bodoh, nggak ada yang pintar, ya, kan? Menurut saya loh ya, semua manusia bodoh, makanya ada yang belajar supaya tidak bodoh. Tapi critical thinking ini enggak, ya tidak pintar kalau gitu. Jadi critical thinking ya, critical thinking itu ada terselip di dalam benak, ya terselip dalam benak lapo. Ngapain kamu kok ngomong dengan saya? Ngapain kok saya harus ikut kamu? Ngapain saya harus mengiyakan apa yang kamu ucapkan? Itu namanya critical thinking, teman. Ya kan? Jadi kita punya pendirian. Nah, kita punya tameng. Ya tameng itu adalah critical thinking lagi. Jadi kalau bahasa sederhananya juga bisa dikatakan sebagai bentuk kewaspadaan. Ya kan? Jadi ada kan banyak teman-teman ya sekali lagi. Karakter orang beda-beda Mbak Tata. Oke, umur segini nggak akan paham begitu-begituan. Udah dijelasin pakai bahasa halus, pakai bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Bahkan udah banyak contohnya yang tertipu masih ada yang kena tipu. Ya, berarti kita ngasih taunya harus dengan kalimat dan kata-kata yang lebih baik. Nek sampean main kosro ya monggo. Karena orang kasar, orang berpengetahuan, orang punya wawasan luas itu pasti punya cara dan tidak konfrontasi. Nggak apa-apa. Sekelas Rocky Gerung pun dia kalimatnya walaupun kasar tapi ada value dan bobotnya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, kita bervariasi. Oke. Jadi kembali lagi balik ke kenapa orang gampang ditipu, mudah tertipu, terperdaya, bisa diperdayai. Karena tidak ada cara berpikir secara kritis. Nah, menumbuhkan pikiran kritis, ya kan? Itu bagaimana supaya kita itu kritis? Sederhana. Mulailah dengan kalimat kenapa harus ke saya?
Kenapa kok jadi saya? Kenapa saya? Kenapa harus saya? Mengapa kamu ngomong kayak gitu ke saya? Kenapa kamu nggak ngomong sama orang yang lain? Itu simple, teman-teman. Ya, ketika kita ngomong, apa jenenge? Ada yang presentasi, kamu ya gini 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 gini. Lah apa kok kudu aku? Bahasa Jawanya. Kenapa kok kudu aku? Kenapa kok harus saya? Kenapa saya harus mengiyakan omongan? Ya. Terus dia berlogika macam-macam bang peng pong bang peng pong bang peng pong. Terus ketika kalian bertanya seperti itu, kemudian dia berapi-api terus marah, dia pasti pergi. Karena orang menipu itu, ya kan? Muslihat itu pasti bawaannya lembut. Orang mau nipu itu nggak mungkin ngomongnya secara kasar. Kalau nggak pinter, kenapa saya harus berdebat antara pinter dan bodoh sama sampean? Kalau aku nggak mau bilang bodoh ya jangan dipaksa harus bodoh. Kalau sampean bicara aku nggak pinter ya kenapa sampean memaksa aku untuk ngomong tidak pinter? Saya berpikir tentang critical thinking. Ya nggak bahas bodoh dan pinter dan tidak pinter. Rocky Gerung idolaku. Beliau full filosofi, Pak. Tapi apa aja masih banyak yang kena tipu. Bahkan satu laki-laki bisa menipu puluhan cewek dan bahkan pada hamil dan minta uang bisa. Bayangin nggak kenapa mereka bukan nggak bisa critical thinking tapi malas mikir. Ketika aku bicara critical thinking sampean jek gak trimo. Sampean ngomongnya males mikir ya wis terserah dirimu lah males mikir. Aku critical thinking. Aku tetap di pendirian saya adalah berpikir kritis. Berpikir kritis itu bukan males. Tapi kalimatnya cuma simple dan sederhana. Kalimatnya itu, kenapa kok kudu aku? Kenapa harus saya? Kenapa kamu harus ngomong dengan saya? Ya. Itu tameng menurut saya. Ya kan? Jadi orang penipu itu pasti langkah di awal. Ngirim link, mendekati, ngobrol dulu, nanya dulu. Nah, kalau kita sudah punya tameng, pasti akan kayak gitu. Bentar, 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 bentar. Kalau kita sudah berpikir dan bentar, bentar, bentar. Ini sebenarnya kalian sudah masuk ke area critical thinking, ke area berpikir kritis. Jadi berpikir lagi. Setiap siapapun yang akan ngomong itu kalian akan menilai bahwa bentar, bentar, bentar. Bukan karena kita pintar, bukan kita karena wawasan, tapi kita tunggu. Sebentar, bentar, bentar, bentar. Nah, itu berarti kita itu sudah punya tameng, sudah mulai kritis dalam menyikapi dan menanggapi sesuatu. Kita harus bahkan ada yang sampai apatis, udahlah, udah. Nah, ini lebih lebih ekstrim lagi kita bicaranya. Udah, nggak usah banyak cerita dengan saya, ya. Aku tak pergi dan nggak butuh kita lanjutkan omongan ini. Oh, itu tambah ekstrim gitu. Jadi kita nggak langsung ngomong kamu mau nipu ya enggak. Tapi sebentar. Jadi seperti itu. Critical thinking. Jadi critical thinking ini hal yang memang harus ada di dalam diri kita, teman. Saya bicaranya harus ada. Karena ini juga sebagai landasan atau ini juga sebagai bentuk di mana apa menjadi tameng, ya kan? Menjadi orang itu akan lebih berhati-hati ketika ngomong dengan kita, ya kan? Saya pernah juga diajak ngomong. Waktu itu penipuan yang aplikasi dari Singapura itu, yang banyak sekali. Kemudian saya juga di prospek juga. Ya tak kontenin sekalian. Ada kontennya. Nah, tidak hanya urusan dengan penipu, critical thinking ini. Tidak hanya urusan tipu menipu. Tapi critical thinking itu juga kita gunakan sebagai bentuk untuk mengevaluasi diri. Hidupku kok begini-begini aja ya. Aku harus ngapain ya? Gimana ya gajiku? Yang 4.990 ini gak jadi, bisa jadi 8.000, bisa jadi 7.000. Nah, itu juga berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu adalah sesuatu yang selalu mencoba menanyakan.
menanyakan perihal yang terjadi, menanyakan kenapa itu terjadi, menanyakan kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa kok nggak harus kayak gini. Nah itu loh teman. Pertanyaan itu harus ada di dalam benak dan diri kita. Misalnya contohnya gini, eh, yang banyak terjadi itu kayak gini. Aku itu aku itu nggak mau pulang. Aku itu interminate atau break. Saya mau break tapi saya nggak mau pulang. Saya interminate. Nah, saya nggak mau pulang ke Indonesia, nggak siap gini 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 gini. Nah, kemudian ada agent atau siapapun teman kalian, kamu itu interminate ya harus pulang. Kamu itu harus pulang. Tak belikan tiket gitu. Mbak Lili Virgoli, Mbak Parmi, Mbak Aldawiyah, belum tak sebut, sorry sorry ya Mbak. Jadi Mbak J Fernando. Jadi gini, apa interminate? Aku nggak mau pulang, aku nggak siap pulang. Jadi perkataan siapapun tentang pulang itu ujungnya pulang ke rumah, harus balik ke rumah. Sedangkan aku juga nggak ngerti kenapa teman-teman itu juga nggak mau pulang ke rumah. Terus ada yang bertanya, aku kalau di Makau bagaimana? Ini kita kasih contoh critical thinking kita. Ada yang jawab nggak boleh gini, harus pulang, kamu kan negaranya Indonesia. Sebenarnya peraturan Hong Kong itu adalah ketika di interminate atau break atau putus kontrak atau kita sebutnya sebagai terminate. Terminate itu putusnya kontrak itu. Zaman Melobi aplikasi dibahas meneh. Memberi mereka bangkrut semua karena sistemnya ikut-ikutan orang yang kurang pertahanan diri. Orang melakukan A dia ikut-ikut ya. Oke. Ya, Melobi. Anda masih ingat? Jadi aku pernah di prospek juga. Jadi mengenai interminate dan kita bicara critical thinking. Ada yang bertanya ke saya jawab, ya terminate kontrak kalau agent ya pasti akan membelikan tiket sampean pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu kan bisa Jakarta, bisa Surabaya. Ya rumah kita ada di mana? Simple sih teman-teman. Ya. Kalian tinggal cari kos-kosan. Jelas saya ingat lucu banget. Jadi jadi kalian tinggal ngekos saja. Gampang cari kos-kosan yang murah. Mbak Renia, selamat pagi. Nggak harus pulang ke rumah, cari kos-kosan 500.000, 750.000 lah. Nah saya herannya, ya teman-teman, ya kan, ketika dibilang kayak gitu, terus ada yang bilang ke Makau lah, nggak semuanya agent bisa ngelepas ke Makau. Selamat pagi, siap Mbak Reni, selamat pagi. Jadi kalau ke Makau takutnya pada saat sudah tanda tangan terus pergi ke Makau, di Makau ada tawaran kerja. Ketinggalan berita saya malam Mas Andro, Mbak J Fernando, enggak. Jadi di sana malah lepas. Jadi kembali lagi, ini kalian harus juga berpikir kritis. Saya harus bertanya kemana? Saya harus bertanya kepada agent. Agent ini umbruan teman-teman Hongkong. Agent siapa? Bau wajib ya. Dan karakter agent itu bisa dibaca, ya kan? Ada agent yang gak kepingin menjelaskan terlalu banyak, jadi mewajibkan kalian harus ini, harus itu, harus ikut. Ada agent yang ngasih tawaran, kamu maunya gimana, 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 gimana. Ada agent yang ngasih pemahaman, macam-macam. Tapi terkadang agent yang keras, yang tegas semuanya, karena dia tidak mau dipermainkan. Karena teman-teman itu ada yang nggak konsekuen, ada yang nggak konsisten, itu juga banyak. Makanya kenapa agent itu cenderung ekstrim. Ini ada sebab akibatnya. Makanya kalian harus kritik, ya, critical thinking, mikir. Iya yo, kenapa yo? Zaman sekarang banyak yang bilang komentar sudah banyak sosial media. Kita bisa tahu dapat ilmu dari A, dari B, dari C. Kadang itu pun ilmu A. Saya benar-benar ditanya lagi. Saya tadi ditanyain sama seseorang. Kata agent, gini aku harus begini, aku harus begitu, harus ini. Terus aku tanya kembali. Lah, sekarang pengetahuannya sampai dewi ki piye? Ya, dia dimajikan, mau di interminate, dia nggak mau pulang.
ya kan? Lah, yang saya khawatirkan, yang saya takutkan adalah kalian dibantu oleh YouTuber yang menawarkan tempat karena banyak sekali yang nggak ingin pulang, telepon YouTuber, disuruh nginap di rumahnya, terus bayar sewu, gitu loh. Sewu itu 2 juta loh, Rek. Sebulan 2 juta itu kos-kosan wis keren loh, Rek. Dan masalahnya nggak cuma satu orang, banyak orang. Kenapa sih nggak mau pulang? Ini critical thinking juga, berpikir kritis, nggak bawa duit, nggak. Jogja kos-kosan banyak, nginep dulu di hotel, habis itu cari kos-kosan, ada Grab, ada Gojek, waduh, terus nggak mau repot ya sudah, ya kan? Nanti bikin kos-kosan aja, nanti di Kediri, jadi bikin kos-kosan, nerima anak kos, pulangan dari Kediri, pulangan dari Hong Kong. Aku heran gitu loh. Anak-anak intermediate nggak mau pulang Indo, pengen ke Macau. Visa itu tidak pasti kapan. Kalau pulang Indo di rumah meski nggak punya uang, setidaknya aman, nggak mungkin lapar atau jika ada sesuatu yang tidak diinginkan, tetap akan. Tapi anak-anak tapi aja susah dijak mikir yang benar Mas Andrew. Ya kalau dia diajak mikir susah ya itu pilihannya mereka. Yang penting kan kita sudah ngajak mikir, nggak usah, jangan bicara susah, kita terus aja berbicara, terus berbicara yang baik, terus ngajakin mikir lah. Perkara mereka mau mikir dan tidak itu kan kembali ke pribadinya masing-masing, tenang saja ya. Jadi saya cuma berpikir aja sama teman-teman, tapi saya yakin yang dengerin konten saya nggak begitu, yang dengerin konten saya ini sudah ciamik semuanya. Ya, jadi sekali lagi, live ini saringan. Orang-orang yang nonton live saya ini beda gitu dibandingkan yang cuma nonton konten. Kalau sudah nonton live ini sudah levelnya lebih tinggi lagi daripada nonton konten. Ya. Jadi ini yang terjadi. Tapi makanya saya ingin, menyampaikan bahwa critical thinking ini kembali lagi berpikir kritis. Mungkin episode critical thinking ini akan saya bahas ya, teman-teman. Jadi berpikir kritis ini akan terus saya akan sampaikan. Nggak tahu entah kalian bosan atau tidak. Yang jelas saya nggak akan pernah bosan untuk menyampaikan satu hal di mana satu hal itu menjadi tameng. Satu hal itu menjadi perisai cara berpikir kita. Satu hal itu menjadi landasan pertama kali kita memutuskan sesuatu atau menghadapi sesuatu itu pastinya adalah critical thinking itu harus ada di bagian depan dulu. Nanti kayak gini, nanti kayak gitu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, boleh. Itu salah satu bagian critical thinking. Ya nggak apa-apa. Oh kamu nggak ikut bisnis ini gini-gini, kamu nanti rugi loh, waktumu gini 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 gini. Iya iya iya, maksudnya iya 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 gimana, Mbak Tata kalian? Ya jadi kembali lagi ini adalah bumper ya, bumper di bagian depan ini adalah critical thinking. Jadi sebelum menginjak ke banyak wawasan, sebelum menginjak ke bentuk kepandaian, sebelum menginjak ke pengetahuan, kita taruhlah critical thinking itu di bagian depan. Susah ada aja alasannya, malu, nggak bawa uang, suami nggak ngizinin, malu, ada heran saya harus nggak usah bingung, mau ada tidak ada, mau sukses atau tidak sukses, yang harusnya tempat kita pulang ya rumah, masa harus ngekos. Kadang heran dengan caranya mereka berpikir, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Lowongan nek nek mumet karepe dhewe ya piye. Kan kita nggak bisa maksa kakak Egi, kita nggak bisa memaksa cara berpikir kita untuk masuk ke dalam pikiran mereka. Itu tidak bisa dipaksa. Ketika kita sudah menginformasikan, memberikan versi terbaik kita, mereka mau pakai itu silakan, enggak ya enggak, nothing tulus. Kita tidak akan pernah kehilangan sesuatu apapun. Jadi karakternya begitu ya teman-teman. Critical thinking itu lebih lebih ke arah bahwa walaupun di depan ya, bukan pertama tapi di depan dari pengetahuan, di depan dari
wawasan, di depan dari kepintaran, di depan kepandaian itu critical thinking dulu. Pertanyaan yang sederhana, kena opo kok ngono? Kenapa harus begitu? Ini selalu. Makanya kadang-kadang saya sama bojoku ketika bojoku menyampaikan sesuatu, terus kemudian saya bertanya, dia marah. Kenapa kok kudu ngono? Kenapa kok kudu ini? Lah, jelas none bingung. Lah, ketika kita juga ketemu dengan penipu, semakin dia kebingungan dalam menjelaskan, kena. Kalian sudah tahu, itu kunci. Bro, Sandro, lah pokok gue ngonten. Mungkin prinsipnya kalau ada yang susah ngapain yang mudah. Emang kan kita ngonten kakak Egi. Kalau ada yang susah, udah jangan jangan apa merasa bahwa mereka semua itu bodoh. Jangan punya pandangan. Aku sama sekali enggak berpikirannya. Aku kok lucu lihat Anda komen. Jadi gini ya teman-teman, ya kan. Ketika kita pertanyaan kenapa begitu, kenapa harus gitu, kenapa nggak begini, kenapa nggak jengking, kenapa nggak meledis, kenapa harus di depan muka. Ketika seseorang itu mampu memberikan penjelasan yang logik dan masuk akal, setidaknya teman-teman itu bisa menilai. Kalau orang sudah kita selalu tanya kenapa, bagaimana, kok bisa, mengapa, kenapa harus kayak gitu, harus kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Yang jelasin kan suwe-suwe males gitu. Saya oh ya, tadi diingetin Melobi. Kalau saya diprospek sama seseorang, apapun itu bentuk memprospek saya selalu bertanya, Mbak M Bunga Cempaka selamat malam. Saya selalu bertanya, kerugian yang saya terima apa? Sederhana saya. Dalam saya bertanya kepada apapun tawaran, apapun gaya perilaku, saya selalu bilang, kerugian yang akan saya dapatkan dan saya terima apa? Kalau jawabannya tidak ada, saya tinggal pergi orang itu. Bullshit. Pengen juga ya bilang mereka bodoh, hanya saya saja mumet. Orang di zaman sekarang mencari kemudahan dalam hidup, mereka masih suka supaya berpusing-pusing ria. Mbak Bunga, Waalaikumsalam. Ya enggak, ya berpusing-pusing ria. Enggak juga sih ya. Cara berpikir mereka begitu. Ya kita hargai saja cara berpikirnya, mau muter-muter, belok-belok, kiri kanan. Kita hargai dan kita senyumin aja. Nggak perlu kita make-make atau marah-marah. Jadi saya selalu ya, ketika ada tawaran apapun, saya selalu bilang, kerugian yang saya alami apa? Kerugian yang bisa saya dapatkan apa? Kalau jawabannya tidak ada, it's the bullshit. Itu omong kosong. Dalam setiap apapun penawaran, dalam setiap apapun ajakan, dalam setiap apapun yang akan disodorkan ke kita wajib bertanya. Melobi sekarang logika cari cuan di sosmed, pinginnya dapat duit tanpa modal, kok bisa-bisanya malah menanam modal. Ganti-gantiin. Ngasih bintang lucu aja dari konsep aja yang udah. Oke ya, sekali lagi. Ya, sekali lagi nih. Ya, teman-teman saya kasih tahu ya. Teman-teman saya kasih tahu, teman-teman tak kasih gambaran. Sekali-sekali kita pingin mind blooming. Jadi kayak gini. Jadi sorry to say ya, saya akan sampaikan dan tunjukkan sedikit ya. Yang kedua kan ini teman-teman. Nah, nih sudah terclose. Ya kan? Nah, jadi ini pun kalian kalau ditanyain, diomongin ini ada seberapa orang yang tahu, ada yang nggak tahu. Nah, ada yang seperti ini teman-teman. Ya, saya pakai Facebook Pro baru sekarang, bagi-bagi bintang itu pun cuma asal ngasih satu bintang dan saya pun tidak minta orang buat ngasih. Alhamdulillah aku cuma butuh konsisten bikin real, dapat duit meta gratis tanpa modal apapun. Oke. Nah, ini salah satu. Ini salah dua. Saya tunjukin teman-teman area bermain saya. Jadi saya tunjukin teman-teman. Saya sudah mulai belajar.
Jadi hal-hal kayak gini saya belajar. Ya, ya. Jadi malam, mama muda. Saya belajar teman-teman. Saya nggak mau berhenti. Nah, jadi apa ya? Sekali lagi ya teman-teman. Ya. Ini hal-hal yang ingin saya pelajari. Dan ini nanti teman-teman, ini akan saya sambungkan teman-teman. Ya, ya. Hal ini akan saya sambungkan teman-teman. Ya, ini akan saya sambungkan. Jadi ini akan saya sambungkan di sini teman-teman. Nah, ya sekali lagi ini tak stop dulu. Saya sambungkan teman-teman. Karena ketika share harus keluar suaranya. Ya, ya, saya sambungkan ke sini. Jadi gambar itu tadi saya sambungkan ke sini teman-teman. Ya. Nah, saya sambungkan ke sini. Coba kita dengerin ya. Di tengah kota kondang ramai, ada cerita yang bikin hati miris. Pekerja migran wanita berdandan bak pria, berantem di taman bikin malu kita semua. Oh jagoan di trotoar, apa yang kau cari di sana? Bikin malu teman-teman, sungguh menyedihkan, tak tahu malu. Dengan gaya sok jagoan, mereka lupa akan martabat. Di pinggir jalan trotoar, berantem tanpa pikir panjang. Oh jagoan di trotoar, apa yang kau cari di sana? Bikin malu teman-teman, sungguh menyedihkan, tak tahu malu. Kita di sini untuk bekerja, mencari nafkah demi keluarga. Jangan rusak nama baik kita dengan tingkah yang tak berharga. Ya. Jadi Mas Andro pernah kena tipu nggak? Oh pernah. Pernah. Kalau zaman bicara ketipu saya pernah. Betul, betul, betul. Ya, boleh ditanyakan. Saya pernah ketipu, teman-teman. Jadi, eh, saya pernah juga kena tipu. Nah, jelas. Anaknya jelas, orangnya jelas, dan sampai detik ini. Ya. Jadi, saya cerita ya, proses ditipunya. Saya punya saya punya teman saya itu teman karib, teman naik gunung. Saya ceritakan ini bukan berarti saya tidak terima dan tidak ikhlas ya. Kebetulan sorry to say mertuanya barusan meninggal, teman saya tadi. Jadi ini prosesnya bukan, sebenarnya aku nggak ngerti ini ditipu apa enggak, tapi ya saya anggap aja saya ditipu. Saya ketipu soal hati saja, kalau soal duit mah alhamdulillah belum. Jadi gini, teman saya bekerja dan kita kenal dekat, kemudian dia apa namanya mau keluar dari pekerjaannya, dia pinter nyablon ya teman-teman. Jadi dia pinter nyablon dan saya ngelihat potensi itu sejak SMA dan dia suka naik gunung bersama saya. Mas Andro mainannya trading ngeri. Semuanya tak mainin, Mbak. Saya main trading, main AI, main semuanya saya mainkan. Main calo, main makelar, main jualan, main endorse apa aja saya jalan.
saya mainin Mbak Niatang. Silakan datang ke rumah Mbak kalau sampai mau tahu cerita banyak. Jadi saya kena tipu, bagi saya ditipu ya karena teman baik. Saya ingin membantu membuat usaha dan istri saya juga dengar saya percakapan saya sama dia, terus akhirnya karena suka sablon kita bikin komunitas yang suka nyetak-nyetak kaos kan. Kalian dulu kalau pernah ngikutin Facebook saya kan saya suka nyetak-nyetak kaos. Dan akhirnya kita membeli satu buah mesin DTF namanya, ukuran A3 yang buat kaos, buat topi, buat tas itu bisa semuanya. Kita beli itu terus kalian modal kain. Nah, kita berikan ke beliaunya, ke teman saya itu, ya dengan akad di bagian depan kita tidak menuliskan perjanjian apapun ya, kita karena sekali lagi, ya, saya tidak ada niatan untuk hal yang nggak baik, ya kan. Tapi ya kembali lagi, saya nggak ngerti dianya berpikirnya ke saya seperti apa. Nah, udah 1 tahun, giliran saya tanya bagi untung di awal kita berbicara omong-omongan, hasilnya 70-30 atau 60-40 saya lupa, 70-30 lah. Kamu yang kerja 70, aku hasilnya kasih aja 30%. Setiap dari penghasilan yang kamu dapatkan dipotong biaya operasionalmu, kemudian eh, keuntungannya bagi 30%. Selama 1 tahun bagi bagian itu tidak terjadi. Akhirnya ya saya putuskan di hari ulang tahun saya, tak anggap itu hadiah terbaik dari teman saya. Ya, bentuk penipuan atau bentuk tidak mau membagi atas apa yang kita bicarakan kesepakatan di awal. Nah, itu Mbak Niata. Jadi saya juga pernah ditipu. Itu kalau bicara ditipu ya akad yang telah kita bicarakan itu mungkin persepsi bagi dia itu nggak sama dengan persepsi saya. Terus dia ngeles terus apapun ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, dari situ kan saya belajar. Nah, mesinnya ada di rumah, ya masih ada, saya pakai dan kita akan mencoba lagi berusaha. Nah, itu ditipu. Itu ditipu yang menurut saya urusan bisnis dan usaha. Ditipu lagi yang kedua itu hati itu lebih banyak. Kalau ditipu hati itu jelas lebih banyak. Kalau saya ya lawan jenis ya. Sorry to say, saya lawan jenis. Saya menyukai wanita. Itu sudah memang berkali-kali ya kalau ditipu. Karena saya mencoba belajar memberikan cinta yang tulus dengan segenap sumber daya saya. Dan ada 4 wanita yang pada akhir ujungnya ketika saya lamar itu menolak saya semuanya. Giliran berpacaran itu ya merekanya ya menurut saya rasa juga mencintai saya juga, tapi saya juga nggak tahu kenapa di ujung keseriusan itu ternyata tidak terbalas ya. Saya cuma merasa itu saja sih. Kalau kalau ditipu itu yaitu mencintai seseorang yang terlalu berlebihan. Jadi sama kayak teman-teman semua. Saya juga, saya tipe tipe orangnya itu ya kalau udah mencintai itu ya sudah saya coba memberikan dan serius. Dan saya setiap pacaran 2 tahun. Tidak pernah ada yang kurang dari 2 tahun. Yang saya selalu pasti lama dalam menjalin hubungan itu. Dan dalam 2 tahun itu saya mengajukan keseriusan, aku lamar ternyata ditolak. Dan ada 4 wanita yang menolak saya. Apalagi saya yang nggak waras, yang waras saja ditolak. Itu pertanyaan Mbak Niatang. Jadi pada prinsipnya kalau soal urusan tipu menipu, saya juga pernah ditipu. Maka dari itu saya belajar sekali lagi. Tapi saya tidak akan menghindari bahwa suatu hari nanti lagi ya, seandainya ada saya akan ketipu itu bisa jadi akan terjadi. Tapi saya sudah siap. Saya sudah siap. Yang penting itu kita itu siap merasa kehilangan. Resiko itu terukur. Nah, kalau dua yang tadi itu sudah saya ukur. Kalau yang bisnis dan usaha itu pasti saya ukur kerugiannya. Kita rugi waktu.
rugi waktu, dan rugi penyusutan biaya. Itu kalau secara materi. Kalau imaterial, kita kehilangan teman. Kita kehilangan kepercayaan kepada teman. Itu kerugian yang saya terima. Makanya ketika ada tawaran apapun kepada kita selalu berpikir ruginya kita itu di mana. Kerugian yang kita derita, kerugian yang kita alami itu justru yang kita bicarakan di bagian depan. Jadi teman-teman seperti itu. Tapi kalau kita dipinjam paspor, ya kan, kalau ada yang bicara rugi, nggak mungkin orang itu akan. Jadi kalau orang menawarkan bisnis dan mengatakan dan menyampaikan sisi kerugiannya, itu kalian patut hargai dan kalian lihat orang itu benar-benar. Karena dia mau membicarakan kerugian. Bahwa siapapun yang berbicara dengan kita dan dia tidak memberikan, tidak menginformasikan atas kerugian secara materi kepada kita, hati-hati. Tapi kalau dia berbicara ruginya kita nanti ini, kita akan kayak gini, kita akan kayak gitu, kehilangan uang kita sampai sekian, kehilangan waktu kita sekian karena effort yang kita usahakan, itu baru kalian akan pertimbangkan orang ini. Jadi bullshit di dunia ini yang nggak pernah ada rasa ruginya, walaupun saling mencintai. Saya juga pernah ditipu Mas Andro, tapi itu bisa buat pembelajaran lebih hati-hati sekarang ya. Jadi pembicaraan hari ini itu, kalau siapapun bicara terus nggak ada ruginya sama sekali, itu sudah tinggalkan. Ya, teman-teman. Nggak ada sesuatu di dunia ini yang nggak ada ruginya. Semua pasti mengandung resiko kerugian. Kerugian waktu, kerugian biaya, ya, kerugian materi dan imaterial. Materi ya uang, lah kalau imaterial itu waktu. Ya, yang berbentuk imaterial itu yang nggak berbentuk materi, rasa sakit, kekecewaan, teman, itu kerugian imaterial. Kerugian harta benda itu material, uang, ya, mobil, kendaraan, rumah, sertifikat, itu kehilangan secara uang. Nah, kalian harus wajar. Jadi hukum tipu menipu itu kalau dia ngomong dan dia tidak bisa menjelaskan sisi kerugiannya, tinggalkan, tinggal pergi. Yang bisa kita lakukan itu meminimalisir kerugian. Jelas kerugianku waktu 7 tahun, kalau saya pakai 7 tahun untuk wanita lain mungkin sudah ganti 7 wanita. 7 tahun bikin gak dapet apa-apa, yang ada tukaran. Lah sampai ini laki-laki apa wanita Mas Bro? Kok saya untuk wanita lain lah, sampai itu wanita apa lagi lah? Kalau saya jelas laki-laki yang mencukai wanita. Sorry itu saya ya, kita bahas sambil bercanda ya. Jadi selama ini yang ikut saya kan cewek semua, nggak tahu kalau Mas Bro Egi Darmawani laki-laki. Wanita perkasa. Jadi eh, sekali lagi ya buat teman-teman semuanya, sambil sambil kita ngobrol ya kan, sekali lagi sambil kita bicara bahwa ya begitulah ceritanya ya teman-teman. Tipu menipu, tipu daya itu karena kita mampu diperdaya. Kenapa kok kita mampu diperdaya? Karena kita tidak berpikir kritis. Satu jawaban, kita tidak berpikir kritis. Ya, mengapa, kenapa, bagaimana? Itu pertanyaan yang sifatnya berpikir kritis. Dan sekali lagi, ya apapun, iming-iming, dan yang lebih bahaya lagi adalah link. Hati-hati dalam membuka link. Sekali lagi, kalau sudah ada tulisan biru-biru, silakan klik dan buka, hapus. Atau kalian tiba-tiba dikirimi, Mbah Satyani, Mas Ganteng, Mbak Yuli, Assalamualaikum, Nenek Malang, support terus channel ini agar tambah sukses jaya. Terima kasih, amin. Ya,
Jadi kembali lagi buat teman-teman, sesederhana itulah kita menangkis atau menangkal sebuah penipuan. Jadi berpikirlah lebih kritis, ya, berpikirlah kenapa, berpikirlah bagaimana, berpikirlah mengapa, ya kan. Terus sekali lagi tanyakan tentang bentuk kerugian. Itu sebagai kewaspadaan dari diri kita. Ya. Kalau dia memelas, ya kan. Kalau dia meminta belas kasihan, tahu kalau ujungnya nggak dapat apa-apa, mending buat diganti-ganti, nyoba-nyoba yang lain. Kalau soal uang, alhamdulillah. Asmara, ampun. Mumet lah, panggangel, lemah, dipanggil yang aja nanti ku lemah, hatiku lemah. Ya nanti aku yang panggil yang, Yayang, Yayang Darmawan. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Sekali lagi, jangan mudah dan gampang terperdaya. Sekali lagi, apapun itu ceritanya, ya, berpikirlah lebih kritis. Dan berpikir kritis tidak hanya kepada, dikhususkan kepada penipuan, tapi juga dalam hidup kita, selalulah kita akan bertanya, mengapa dan bagaimana dan seperti apa, aku harus kayak gimana. Bentuk-bentuk pertanyaan itulah bentuk sebagai critical thinking, berpikir kritis. Sekali lagi, sehat selalu buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan pembicaraan kita malam hari ini akan, kalau sampean yang manggil yang aku malik OTW tobat-tobat. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat diskusi kita hari ini. Dan saya selalu juga masih membuka saran dan kritik buat teman-teman semuanya. Saya masih juga, kalian boleh tulis apapun, bentuk pertanyaan, telepon juga silahkan. Nah, dan saya mohon dimaafkan kalau tidak langsung menjawab, tapi ketika saya ada waktu pasti akan saya buka dan akan saya hubungi kembali. Sekali lagi sehat selalu buat teman-teman semuanya.